Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu wahdini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu war rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimah sidang jamaah Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tiada kata yang paling indah dan paling mulia, tiada ucapan yang paling agung yang kemudian kita ucapkan pada malam yang berbahagia ini, melainkan rasa ucapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga apabila kita menghitungnya nikmat Allah, maka tak satu pun teknologi yang tinggi untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga di dalam Quran surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kalimat fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesyukuran yang amat luar biasa. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita memasuki malam ke-16 bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, 14 malam lagi, 14 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita semua. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan momentum 14 hari ini dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada jaminan saya dan kita semua kita akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun yang akan datang. Karena boleh jadi tahun yang lalu ada saudara-saudara kita, ada keluarga kita, sahabat kita, teman kita yang kemudian kita masih sahur bersama, kita masih makan bersama, salat Isya bersama, tetapi pada tahun ini mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah 14 hari lagi tamu kita yang bernama Ramadan akan meninggalkan kita semua. Selanjutnya, salawat serta salam marilah senantiasa kita kirim kepada junjungan kita mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah henti-hentinya kita selalu mengirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berdoa di padang mahsyar nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah sidang jamaah Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan ada satu peristiwa penting yang kemudian menjadi rujukan bagi seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, di mana pada bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala
tidak menyampaikan ayat pertama wa aqimus shalah atau wa shaumi Ramadan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Kata pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, bacalah. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya harus memahami mengapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kata Iqra. Ya. Iqra yang artinya bacalah. Apa sesungguhnya yang kita baca? Apa isi daripada ayat ini yang diberikan oleh kepada seluruh umat Islam? Para jumhur ulama menyatakan bahwa Iqra, membaca. Membaca di sini bukan hanya akan membaca Al-Qur'an, tetapi membaca di sini adalah membaca seluruh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dituntut untuk kemudian membaca. Lalu apa korelasinya dengan dunia saat ini? Dengan teknologi hari ini? Tentunya salah satu korelasinya adalah bacalah berarti kita harus menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya. Marilah kemudian kita mencari ilmu, baik kemudian ilmu dunia, ilmu akhirat. Yang penting kata Allah Subhanahu wa taala, jangan melupakan yang dikatakan khalaqal insana min 'alaq. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, kemudian dilanjut dengan kata khalaqal insana min 'alaq. Ya. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Para alim ulama menyatakan bahwa ketika manusia kemudian sudah memiliki bacaan yang luas, sudah mengetahui semua teknologi, sudah memahami semua ilmu-ilmu dunia, mereka kemudian melupakan Rabb-nya, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menyatakan, meyakinkan kita, menyadarkan kita bahwa setinggi apapun bacaan kita, setinggi apapun ilmu kita, kita kembali kepada awal mula penciptaan kita, diciptakan dari segumpal darah. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan katanya, allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan qalam. Kemudian dilanjutkan dengan alam insan malam yang alam, mengajar manusia dengan apa yang tidak ia ketahui. Dari 5 ayat ini sudah jelas bahwasanya ilmu yang ada, ilmu yang kita dapatkan hari ini tidak seberapa dibanding ilmu yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setinggi apapun jabatan kita, status sosial kita, kita kembali awal penciptaan kita sebagai manusia dengan kata segumpal darah. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya telah menduduki jabatan, saya telah memiliki status sosial yang tinggi, maka saya telah menguasai dunia. Allah Subhanahu wa taala selalu mengembalikan kepada kita khalaqal insan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dari mana kita? Kita diciptakan dari segumpal darah. Oleh karena itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita selalu tawadu, rendah diri bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita adalah bagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu seharusnya segala aktivitas kita, dari kita tidur sampai bangun kembali, dari bangun kembali sampai tidur kembali, tidak luput daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, kita beraktivitas dengan dunia, dan segala aktivitas dunia kita, sesungguhnya kita tidak pernah lupa dengan kata illa liya'budun. Artinya tujuan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, momentum bulan suci Ramadan jamaah sekalian, momentum bulan suci Ramadan adalah momentum yang harus
kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena momentum ini boleh jadi Ramadan ini adalah merupakan Ramadan terakhir untuk kita sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, bahkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akhir-akhir Ramadan, beliau salatnya sampai bengkak kakinya, sampai bengkak betisnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang lalu, dosanya yang akan datang, dan telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Lalu bagaimana dengan kita? Jauh dari apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah jamaah sekalian, marilah kita menggunakan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk mensucikan diri kita, sebagai momentum untuk mencari pahala yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Karena saya khawatir dan kita semua tidak akan tahu bahwa kita akan bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Marilah kita mengikhtiarkan diri kita, jangan sampai Ramadan ini adalah merupakan Ramadan terakhir bagi kita, Ramadan terakhir untuk kemudian kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tarwi tahun ini adalah merupakan tarwi terakhir kita. Sehingga marilah kita mempersiapkan bekal yang begitu banyak pada bulan suci Ramadan ini. Karena berbicara kematian, berbicara ajal, tidak ada yang tahu. Tua, muda, tidak ada yang tahu bahwa saya masih muda, masih panjang saya hidup. Tidak ada jaminan jamaah sekalian. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai penutup dari ceramah saya, marilah kita pada bulan suci Ramadan ini kita membaca. Saya wabil khusus saya ingin menyampaikan, marilah kita khatam Quran minimal 1 khatam. Jangan sampai kemudian setelah 30 hari Ramadan tak satu pun juz yang kemudian kita baca, tidak satu pun ayat yang kita baca, sehingga Ramadan ini akan berlalu begitu saja. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setelah selesai bulan suci Ramadan ini kita akan mendapatkan derajat tatakun yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan setelah 30 hari ke depan, 14 hari ke depan, kita akan keluar bagaikan bayi yang baru lahir, yang kemudian suci dari segala dosa dan noda, sehingga kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak pahala Ramadan kita. Demikian apa yang saya sampaikan. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun yang salah itu dari pribadi saya sebagai manusia yang tidak luput dari kehilafan dan kesalahan. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada jamaah sekalian saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.